Hai, sahabat semuanya. Ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada, seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman yang sedang sakit, cepat sembuh ya. Dan untuk teman-teman yang sedang berada dalam suatu masalah apapun itu, semoga kalian bisa melewatinya. Yakin dan percaya bahwa ada hikmah ya, ada pelajaran di balik masalah itu dan ada keajaiban di depan sana untukmu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah down ya, jangan pernah mengeluh, syukuri ya dengan apapun itu. Kita sampai di pesan semesta ya. Entah kenapa aku ketarik banget energiku untuk menjawab komen-komen kalian di video-video zodiak ya. Jadi sesuai dengan zodiak aku akan jawab. Dan sebelumnya ya, sebelum aku bacakan pesan semesta untukmu Aries, kita akan lihat ya. Ini Ridwan Rais ya, Aries April. Mudah-mudahan ada perubahan ke depannya. Aries, amin. Oke, stay positif ya, Kak Ridwan. Mat Soleh 2352. Yang saya rasain benar-benar rapuh. Nah, ini nggak boleh ada lagi kata-kata ini ya. Harus semangat dan harus positif. Kamu kuat ya, kamu nggak rapuh, kamu kuat, kamu layak ya, kamu pantas untuk menerima segala hal baik di depan sana. Afirmasi itu setiap pagi ya, bangun tidur atau sebelum tidur. Istri Wahyuni, thanks ya readingannya, sama-sama. Maaf ya guys, aku nggak pernah, nggak sempet ya buat balas satu-satu. Gemini Singapura, thank you. Aries, yang kualami saat ini, Poppy ya, Papoy. Yang kualami saat ini, aku ingat dia terus, padahal dia udah blok WA sosial media aku. Ini, aku ingat terus itu kalau bisa disingkirkan ya. Karena secara tidak sadar, afirmasi itu masuk ke alam bawah sadarmu dan kamu akan ingat terus ke dia ya. Jadi mungkin ya kamu terlalu memikirkan kepikiran dia. Kenapa sih kok aku kepikiran dia terus tuh ya, pertanyaan itu yang akan narik ya, akan narik energinya kepadamu. Jadi singkirkan pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan, kenapa sih aku ingat terus ke dia, kenapa sih aku nggak bisa ngelupain dia ya. Jadi jangan lagi ada pertanyaan itu, ingat terus ya, nggak bisa ngelupain, itu singkirkan. Oke, ganti. Oke, aku pasti bisa ngelupain kok. Oke, aku pasti bisa move on ya, segala yang positif-positif deh. Agar apa? Agar kamu bisa lupain dia. Oke, Papoy. Tini muda. Resonate sekali. Dia suamiku. Dia kabari karena ketahuan selingkuh sama istri orang, mulai kabur sampai sekarang. Dia memblokir aku juga anak kami. Walau masih di satu daerah yang sama, tapi udah 8 bulan lebih kami tidak bertemu. Sudah aku maafkan, aku ikhlaskan dan mau melupakan dia. Cuman hati kecilku masih saja memikirkannya. Aku capek, sudah apa nih? Aku capek, apalagi dia melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Gini ya Kak Tini muda ya, perlu kakak sadari ya, perlu kakak tahu, setiap manusia itu punya kontrak jiwa bersama orang lain ya, bersama jiwa-jiwa lain. Punya setiap manusia itu punya hutang karma ya bersama orang lain. Mungkin kalian adalah jiwa-jiwa yang bereinkarnasi ya dari past life. Entah kalian percaya atau tidak, reinkarnasi itu ada ya. Jadi kita ini hanyalah jiwa ya, kita hanyalah sebuah jiwa yang melakukan perjalanan kehidupan
Ada banyak jiwa-jiwa yang nggak lulus ya dengan pelajaran kehidupannya. Mereka banyak menanam keburukan di dalam kehidupannya ya, sehingga apa? Sehingga dia nggak lulus dengan pelajaran-pelajarannya dan dia terlahir kembali untuk membayar itu. Jadi sesuai dengan perbuatannya ya. Jadi salah satu contohnya adalah suami kakak ya. Jangan pikir ya atau jangan kira bahwa pasangan kalian saat ini adalah jodoh kalian selamanya. No ya. Bisa jadi jodoh sejati, tetapi sekali lagi setiap manusia punya kontrak jiwa bersama jiwa-jiwa yang lain dari past life dan yang harus dibereskan. Oke. Ketika mungkin suami kalian atau pasangan kalian adalah jodoh sejati kalian, tetapi masih ada sesuatu yang belum selesai dari kehidupan past life-nya, mungkin juga kontrak-kontrak jiwanya masih banyak ya, akan terjadi seperti itu. Ini salah satu twin flame yang bersatu biasanya ya. Kalian nggak tahu mungkin koneksi kalian twin flame, kemudian kalian menikah ya, dan terjadi perselingkuhan, mungkin pernikahan yang berkali-kali ya, dan poligami. Itu salah satu kontrak jiwa yang belum selesai. Jadi biarkan saja ya, jangan ya kalaupun kakak mungkin nggak sanggup ya ataupun pengen kayak mungkin pengen berpisah, itu adalah pilihan masing-masing ya, mau bertahan atau berpisah. Tetapi kakak di sini diajarkan untuk mencintai tanpa syarat ya. Ketika twin flame dipersatukan dan mungkin kalian nggak sadar itu, kalian akan diajarkan banyak hal ya. Penempaan di dalam kehidupan itu akan terjadi lewat pasangan kalian. Jadi perhatikan ya kemelekatan kalian. Ketika masih ada kemelekatan dan kontrak jiwa belum selesai, kemudian hutang-hutang karma ya dari past life belum lunas, maka ya akan terjadi seperti itu ya, kekacauan di dalam kehidupan, perselingkuhan, pertengkaran ya, kemudian perceraian, banyak hal ya. Jadi kalian diajarkan untuk melepas kemelekatan di dalam koneksi twin flame pada apapun ya, duniawi. Mau itu pasangan, ini pasangan nomor satunya ya, dia. Lewat dia kalian diajarkan untuk melepas kemelekatan. Lewat dia kalian diajarkan untuk mencintai tanpa syarat. Mencintai saja tanpa harus menuntut bahwa kamu harus tetap bersamaku. Ya, kamu nggak boleh menduakanku. Kamu harus mengabariku setiap saat. Kamu harus ini, harus itu. Pokoknya banyak banget tuntutan-tuntutan. Ketahuilah bahwa itu bukanlah cinta yang sebenarnya. Cinta ya cinta saja. Melayani ya melayani saja. Memberi ya memberi saja. Tanpa harus kamu menuntut imbal balik. Itu hanyalah ego ya. Tuntutan-tuntutan itu adalah ego yang ada dalam diri kita. Harapan-harapan, ya lepaskan itu karena itu salah satu kemelekatan ya yang harus kalian lepas. Dan ketika seseorang apa yang harus dilakukan Kak ketika kontrak jiwa tadi belum selesai dan dia di luaran sana ya mungkin banyak hubungan bersama orang-orang lain, ya itu yang harus dia lewati, itu yang harus dia selesaikan. Apapun yang akan kita upayakan itu nggak akan berhasil. Mau kamu guna-guna, mau kamu mungkin juga pakai media-media lah untuk bisa mengembalikan dia, nggak akan berhasil. Karena semesta yang bekerja dalam hubungan kalian ya, semesta yang bekerja dalam kehidupan kita. Jadi biarkan saja dia menyelesaikan bagiannya, ya kamu fokus di bagianmu ya. Jangan dia selingkuh kemudian kamu membalasnya dengan selingkuh. No ya. Kamu fokus saja di bagianmu, pelajaran kehidupanmu. Biarkan dia di bagiannya. Urusan dia ya, ataupun dia mungkin nggak bertanggung jawab atau apa, kamu merasa itu adalah dosa apapun itu, biarkan itu menjadi urusannya dengan Tuhan ya. Kamu tetap di jalurmu, kamu tetap di jalanmu ya. Jangan sampai kamu keluar dari batasan-batasanmu. Tetap ya, laksanakan tugasmu sebagai seorang istri. Tetapi jika kamu merasa, Kak aku sakit banget, aku nggak bisa maafin dia, itu adalah pilihanmu ya. Jadi kamu mau stay, silakan stay ya, tetapi lepas kemelekatan ya. Kamu diajarkan untuk sabar, kamu diajarkan untuk mencintai tanpa syarat, kamu diajarkan untuk penerimaan, ikhlas. Banyak banget pelajaran yang harus diambil. Jadi fokus di dalam pelajarannya.
ketahuilah bahwa apapun yang ada dalam kehidupan kita, mau pasangan, anak, harta benda, itu hanyalah alat, ya, alat untuk kita belajar dalam kehidupan ini, ya. Jadi lepas kemelekatan-kemelekatan itu. Oke, jadi untuk Kak Tini muda, jadi semangat ya, tetap di jalan yang lurus. Jadi pilihan ada di tanganmu. Mungkin beralih-alih ya, ingin mempertahankan rumah tangga atau karena anak mungkin ya, atau apapun itu alasannya. Tetapi kamu harus melepas ya. Melepas bukan berarti meninggalkan, no. Berpasrah total kepada Tuhan ya. Apapun rasa sakitnya ya, yang kamu rasakan itu, izinkan dia ya, izinkan dia datang ya, misalkan sedih, sakit, nggak apa-apa, rasakan, izinkan dia menghampirimu, anggap itu tamu ya, dan kemudian ingin menangis, tetapi kemudian lepaskan, biarkan dia pergi ya. Dan banyak-banyak meditasi, kakak fokus saja di dalam ibadah ya, di dalam hubungan kakak dengan Tuhan ya, fokus mencintai diri, fokus healing, biarkan saja dia mau jungkir balik ya, apa kayak ya, fokus ke dalam pekerjaan, hobi mungkin ya, atau apapun itu. Ya, di sini yang harus kakak fokuskan adalah bagian kakak tetap di jalan yang lurus ya, agar apa? Agar karma kakak cepat selesai. Ketika pasangan kita ya, mungkin ya suami mungkin atau siapapun itu berbuat yang tidak baik ya, misalkan selingkuh kemudian kalian membalasnya dengan selingkuh, maka kalian akan menambah karma buruk di dalam kehidupanmu saat ini. Jadi fokus saja dengan pembayaran karmamu ya, fokus berbuat baik ya, baikin aja ya, pancarkan energi cinta kasih, bahwa ingat ya, ada Tuhan di balik dia ya, Tuhan yang menggerakkannya. Oke, jadi ketika kita melihat segala sesuatu ada Tuhan di baliknya, maka kita nggak akan nggak ada rasa sakit lagi, kita nggak akan ada marah lagi, kita nggak akan ada sedih lagi, ya. Kita akan hanya akan tersenyum, senyum-senyum aja. Oke Tuhan, ini yang harus aku pelajari. Oke, aku ridho ya, aku terima penerimaan. Oke, semangat ya Kak Tini. Kak Tini muda semangat ya, stay positif, selalu apa ya, ini harus banyak-banyak meditasi karena banyak luka juga aku lihat ya. Ada banyak luka batin di sana, di alam bawah sadar, dan fokus saja dengan kehidupan kakak ya, fokus cari ya, bikin usaha agar nggak berharap terus ke dia ya, berharap kiriman uang mungkin atau apapun itu. Kakak bisa belajar bikin kue ya, kakak bisa jualan kue secara online ya, atau banyak ya di Facebook itu apa namanya, kursus masak atau grup memasak atau grup bikin kue, itu banyak banget yang bisa kakak manfaatkan di situ. Kakak bisa jualan online ya, delivery order, kakak bisa pakai jasa Gojek atau ya apapun ya, yang bisa yang kakak nggak ninggalin rumah gitu, nggak berpisah dari sekecil. Oke, semangat ya Kak Tini, banyak-banyak meditasi ya, meditasi healing banyak kok di YouTube ya. Nanti kalau aku sempat aku akan buatkan ya untuk teman-teman semuanya, meditasi healing ya. Ini kakak nggak boleh mikirin, kakak lepaskan ya, kakak pasrah total kepada Tuhan. Jangan ngirimin energi apapun agar dia cepat selesai ya. Biarkan dia menyelesaikan kontrak jiwanya bersama jiwa-jiwa yang lain. Biarkan dia menyelesaikan ya pembayaran karmanya. Oke Kak, semangat ya. Tari Lestari, pas dengan lidahku saat ini. Hei, ini readingan ya, bukan makanan. Yulia, happily, I find my twin flame and got married with him. Amin, amin. Fokus di bagian masing-masing ya, Kak Yulia ya. Kemudian Lisa Martina, tepat sekali Mbak readingannya, nggak ada satupun yang salah kisahnya, itu memang kisah yang sedang alami. Saya sudah menarik diri walaupun sakit. Makasih ya Mbak sayang, saya cocok sekali dengan Mbakku. Thank you. Stay positif ya Kak Lisa ya, fokus di healing. Ketika kakak menarik diri dari seseorang, kemudian masih ada rasa sakit, mungkin kalian merasa sembuh ya dari rasa sakit itu, tetapi tidak dengan alam bawah sadar kalian masih menyimpan ya.
Jadi sering aku ingetin buat teman-teman yang baru putus ya, yang baru, sakit hati, harus fokus healing, oke? Fokus healing, fokus mencintai diri, bahagiakan diri ya. Nanti cinta akan datang sendiri kok ketika kita berhasil mencintai diri kita. Kita berhasil memperhatikan diri kita, kita menghargai diri kita ya. Nomor satu itu diri kita dulu, oke? Baru orang lain. Nanti cinta itu akan datang sendiri. Jadi kalian gak usah mengejar cinta. Cinta yang sebenarnya ada di dalam diri kalian. Oke guys? Semangat ya Kak Lisa. Apakah itu solusi terbaik Mbak melepasnya? Ya, melepas sekali lagi bukan berarti melupakan. Kita nggak bisa melupakan seseorang. Melepas itu lebih berpasrah kepada Tuhan ya. Rasakan, nikmati apapun rasanya, mau sakit mau apa itu terima ya. Izinkan rasa sakit itu datang, izinkan rasa sakit itu pergi. Anggap mereka sebagai tamu dan fokus healing ya. Fokus meditasi, banyak-banyak meditasi healing, oke? Hai Kak, Assalamualaikum Kak Ahmed. Waalaikumsalam, ini aku Kak Mega. Oh Kak Mega, pakai akun anak sehat dan sukses selalu ya Kak, amin. Sehat selalu untuk kakak juga ya, semangat ya teman-teman. Oke, ini komentar di zodiak Aries kemarin ya. Kita akan lanjut, aku udah shuffle ya guys, karena aku nggak mau memakan waktu yang lama. Dan aku melihat di sini Aries ya, aku melihat Aries masih sama ya energinya. Ini lebih ke suatu hubungan aku melihat. Banyak energi feminim yang ketarik ya. Mungkin seorang Aries cewek atau kalian Aries cowok tapi energinya feminim. Ada banyak pertanyaan di sini di dalam diri kalian ya. Kenapa aku terus mikirin dia? Kenapa aku terus kembali ke dia? Ya kenapa aku nggak bisa ngelupain dia? Banyak sekali ini. Ini lebih ke hubungan aku lihat. Perhatikan ini, oke? Ketika ini ada ya keluhan-keluhan, pertanyaan-pertanyaan kenapa, itu terus yang akan kalian tarik ya. Kalian akan muter-muter terus di itu yang kamu pertanyakan ya. Jadi perhatikan keluhan atau pertanyaan-pertanyaanmu ya. Jika kamu menanyakan sebuah keberlimpahan, kenapa ya rezekiku terus mengalir lancar ya, rekeningku nggak pernah kosong, itu yang akan terjadi. Oke, kenapa ya kok aku tuh di mana-mana disukai orang, aku dicintai orang gitu. Kenapa ya setiap aku bertemu dengan seseorang itu mereka selalu mau memprioritaskan aku, selalu mencintaiku ya. Itu yang akan terjadi. Tetapi jika sebaliknya yang kamu pertanyakan ya, yang kamu keluhkan, kenapa ya hidupku selalu menderita? Kenapa ya aku nggak bisa ngelupain dia? Kenapa ya aku energiku melekat padanya? Ya, kenapa ya dia selalu menyakitiku? Kenapa ya ketika setiap aku bertemu dengan seseorang itu selalu bohongin aku, selalu memanfaatkan aku, selalu mencintaiku? Itu yang akan terjadi. Jadi teman-teman Aries ya, singkirkan pertanyaan-pertanyaan yang nggak baik ya, keluhan-keluhan yang nggak baik. Mulai sekarang pertanyakan atau keluhkan yang positif ya. Kenapa sih uangku banyak nggak bisa habis? Kenapa sih aku dipencintai banyak orang ya? Kenapa sih hidupku selalu beruntung? Kenapa sih hidupku selalu mudah ya? Oke? Dan aku melihat di sini ada Aries yang masih stalking ya, masih mencari-cari tahu tentang dia, kepikiran dia ya, kabar dia seperti apa? Overthinking ya. No, singkirkan itu. Ada perasaan yang masih menggantung di sini. Kamu merasa hubunganmu belum selesai, belum ada keputusan, belum ada dari dia mungkin kalian di ghosting atau diblokir, digantung gitu, nggak ada kabar, nggak ada kepastian. Kalian menuntut kepastian, aku melihatnya. Jadi lepaskan ya, move on. Jika kalian diblokir, blokir balik ya, hapus semuanya agar kalian bisa lupa. Hapus nomornya ya, hapus chattingannya, hapus fotonya, media sosialnya. Jangan mengenang, jangan tinggalkan jejak apapun tentang seseorang yang ingin kalian lupakan ya. Kecuali kalian ingin mengenang-kenangnya terus ya, tenggelam di sana. Kalian gak akan upgrade ya. Jadilah seseorang yang selalu mengambil pelajaran di setiap hubungan kalian bersama orang-orang ya. Jadi agar apa? Agar jiwa kalian itu tumbuh, jiwa kalian itu naik level, upgrade gitu ya. Ada yang masih muter-muter ini. Jika
Ini dalam suatu masalah ya. Ada Aries mungkin terjebak dalam satu masalah ya. Jika ini selain percintaan ya, kenapa sih ya masalah ini nggak selesai-selesai ya, terus aja muter-muter di sana. Kenapa sih aku selalu mendapatkan kesialan? Kenapa sih aku selalu mendapatkan masalah yang itu-itu aja gitu? Mungkin selalu dimanfaatkan atau mungkin selalu apa ya? Kayak ada masalah yang nggak selesai-selesai gitu. Oke, nggak beres-beres. Karena ini ya, pancaranmu ini yang membuat pola berulang di dalam kehidupanmu. Jadi, jangan lagi kamu pancarkan ya sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif ke alam semesta. Oke, bukan doa di sini yang dikabulkan Tuhan ya, yang dikabulkan semesta, tetapi pancaran energimu. Orang berdoa ya 100 kali mungkin ya atau apa namanya sampai sampai capek ya. Kenapa sih doaku nggak terkabul? Ya karena pancarannya kurang ya. Jadi di sini bukan hanya bukan doa yang banyak yang beratus-ratus kali, berkali-kali berdoa kemudian terkabul, no. Pancaran energi yang dikabulkan semesta ya, yang apa yang terwujud di sini. Jadi hati-hati dengan pancaran energimu. Masalah yang sedang kamu hadapi berulang-ulang kali, nggak selesai-selesainya karena ini. Jadi Aries ya, singkirkan keluhan-keluhan, pertanyaan-pertanyaan yang buruk ya. Selalu berprasangka baik untuk kehidupanmu ke depannya. Ya, ini banyak Aries yang overthinking ya. Karena masalah entah hubungan atau apapun itu yang masih menggantung masalah-masalah muter-muter di masalah itu aja gitu. Ya, jadi di sini kalian diminta untuk masuk ke dalam ya. Jawaban yang kamu butuhkan akan segera datang. Tapi kamu harus melepas ya. Kamu harus masuk ke dalam diri, jawabannya ada di dalam diri, banyak-banyak meditasi ya. Dan di sini kamu diminta untuk ya ketika mungkin ini adalah energi seseorang kayak kamu diminta untuk memaafkan di sini. Oke, tetapi ketika ini mungkin adalah masalah kehidupanmu ya, bukan masalah hubungan atau masalah yang bikin apa ya, mungkin pekerjaan atau apapun itu. Kalian diminta untuk banyak-banyak ya meminta ampunan karena apa? Masalah yang kamu hadapi dari hasil pancaran energimu atau karmamu ya. Jika masalah buruk terus yang kamu hadapi, maka kamu banyak menanam keburukan sebelumnya. Perhatikan itu. Masuk ke dalam diri ya. Banyak-banyak minta ampunan kepada Tuhan. Oke, maafkan ya orang-orang yang ini ya, si dia mungkin yang sedang kamu pikirkan. Maafkanlah dia dan mengalir saja ya, mengalir saja di sini. Oh, ada yang diblokir ya, Aries, ada yang diblokir. Keren David ya. Banyak-banyak meditasi ya, banyak-banyak meditasi. Ada sebagian Aries yang single mungkin ya, akan ada bertemu dengan jodoh di sini. Ada soulmate ya, energi soulmate di depan sana, dan ada sebagian Aries masih terus tenggelam di masa lalu. Lepaskan ya. Ini ada Aries terjebak di masa lalu ini. Mungkin banyak kehilangan-kehilangan ya, Aries, entah itu pekerjaan atau apapun itu di dalam kehidupanmu, ikhlaskan, maafkan ya. Fokus di hari ini, saat ini, dan detik ini. Jangan juga kamu tenggelam di masa lalu ya, terus mengenang-enang masa lalu, menyesali masa lalu, itu udah usai, udah selesai ya. Move on dan maafkan. Oke, berdamai. Fokus di kehidupanmu saat ini hari ini. Jangan juga overthinking ke depannya apakah dia mau hubungiku, ke depannya apakah aku bisa bersatu dengannya, ya, ke depannya apakah pekerjaan atau usahaku itu bisa kembali lagi atau seperti apa. Lepas. Oke, berpasrah total kepada Tuhan. Mengalirlah. Sadari ya bahwa setiap manusia punya satu buku skenario. Jadi ikutin aja, mengalir aja ya skenarionya Tuhan itu seperti apa. Terima ya. Ikhlas, bersabar. Oke, Aries. Di sini kamu diminta, ya, ini akan ada masalah yang sudah di puncaknya ya. Jadi ketika kamu melepas, ketika kamu berpasrah ya, ketika kamu ridho ya, menerima, maka kamu akan mencapai sebuah titik ya di puncak masalah itu akan selesai. Jadi aku rasa ini adalah puncaknya karena kamu menerima pesan ini ya. Tuh ya, ketakutanmu itu lawan. Ketakutan, kecemasan ya. Aku melihat ada ketakutan di sini. Mungkin ketakutan akan sesuatu ke depannya sana. Lawan itu ya. Terima dan
Jangan terus tenggelam di ketakutanmu. Oke? Majulah. Kamu dan sebenarnya gini ya, jika mungkin dia baik-baik saja ya. Jika mungkin kalau mempertanyakan seseorang, terlalu memikirkan seseorang, dia baik-baik saja di sana. Oke? Jadi Aries, Sun Angel untukmu. Pesan Angel untukmu Aries. Pesan Angel untukmu. Tuh ya, kamu diminta untuk mempertimbangkan. Jika kamu ingin stay, ingin menunggu ya, pertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Abundance untukmu Aries ya, banyak keberlimpahan. Banyak keberlimpahan, jangan khawatir tuh ya. Kamu diminta untuk memaafkan, forgiveness ya. Meditasi memaafkan deh. Hadirkan dia di dalam meditasi, sampaikan apa yang perlu kamu sampaikan ya. Maafkan dia, minta maaf lah, selesaikan di dalam meditasi jika ini adalah hubungan-hubungan yang menggantung. Oke, besok-besok ya aku bikinin meditasi jika aku nggak sibuk guys ya. Oke, tuh ya, nggak mungkin lagi. Tidak ada kesempatan lagi ya. Jadi jangan menunggu lagi, move on. Meditasi itu yakin dan percaya situasi akan membaik di depan sana. Meditasi. Di dalam meditasi kamu akan menemukan jawabannya, solusinya. Ya, Aries ya. Lihat banyak perubahan besar di depan sana yang membahagiakanmu. Jadi stay positif ya. Stay positif, hilangkan keluhan, stop mengeluh ya. Stop bertanya lagi tentang kehidupanmu. Oke Aries, semangat ya. Ini adalah pesan semesta untukmu. Kapanpun kalian menemukan pesan ini ya, di saat itulah kalian membutuhkan solusi, di saat itulah kalian membutuhkan jalan keluar mungkin ya. Dan kapanpun, mau 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, temeles ya. Jadi semangat ya, jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.